Ya, kita bertemu lagi. Kali ini pelajaran kita adalah bagaimana dari statistik ya. Kita melakukan analisis regresi linier sederhana. Jadi apa pula ini ya? Jadi kalau kita cerita kita cerita apa itu? Nah, sering sekali ya kita kenapa ini? Sering sekali kita ingin melihat satu, orang sering sekali yang jadi masalah orang adalah hubungan. Itulah yang kemarin kita pelajari. Hubungan itu apa namanya? Korelasi. Nah, sering lagi orang bertanya-tanya, "Cemana pengaruhnya ya?" Nah, kalau kita menghitung, mencari pengaruh, inilah yang dinamakan regresi. Ya, paham kalian? Nah, kalau kemarin kita melihat hubungan si A dengan si B. Kalau regresi, bagaimana pengaruh si A terhadap si B? Bisa juga bagaimana pengaruh, kalau sederhana itu dua. Pengaruh si A terhadap si B. Nah, kalau berganda namanya, pengaruh si A, si B, si C, si D terhadap si E. Boleh, lebih dari satu itu namanya berganda. Nah, sekarang kita masuk kepada yang namanya regresi sederhana. Nah, kenapa dibilang sederhana? Karena melihat hubungan dua buah variabel saja. Ya, paham kalian? Nah, ini awak ambil dari internetnya nih, bukan awak yang buat apanya. Nah, kita lihat dulu, kita besarkan supaya terang nampak kalian. Sederhana disebut dengan, kalau bahasa Inggrisnya, simple linear regression. Gunanya mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor atau variabel X terhadap variabel tergantung atau dependen atau terikat atau Y. Tapi ada syaratnya. Pertama, jumlah sampelnya harus sama. Maksudnya apa? Kalau X-nya itu 10, Y juga harus 10. Paham kalian ya kan? Nah, jumlah variabel bebasnya atau X-nya adalah 1. Residualnya harus berdistribusi normal. Hubungan linear ada antara X dengan Y-nya. Tidak ada heterosklerosis, tidak ada korelasi. Nah, dia udah tahu kita itu. Nah, kita lanjut lagi. Sebagai contoh, kita besarkan di sini supaya nampak kita semua. Sebagai contoh ini, pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Apakah stres kerja itu berpengaruh terhadap kinerja? Setelah dibuat kuesioner, ya kan? Kuesioner, inilah dia direkap. Ada datanya. Nah, sekarang kita coba praktekkan dulu ini dengan menggunakan seperti biasa SPSS. Nah, kita keluar dulu dari sini. Nah, datanya tadi sudah ada ini. Saya download. Kita coba praktekkan dulu. Mana dia tadi datanya itu? Ini dia. Kita klik. Mana dia atau sudah ada tadi saya apakan? Belum. Kita praktekkan dulu ya. Kita ekstrak datanya. Dah. Sambil-sambil kita ketikkan di sini SPSS supaya bisa kita buka langsung sambil jalan. Oh, berarti apa? Tidak ada. Kita open administrator kita bikin. Nah, sambil-sambil jalan kita lihatlah karena ini kan SPSS ini berat. Karena kebetulan yang saya pakai SPSS 22. Kalau dia di bawah 20 itu lebih ringan. Nah, kita lihat dulu ya. Sambil menunggu, jadi dia kadang sampai mau lambat kali. Tapi tak apa-apa ya. Kita itu tandanya. Nah, ini dia tadi. Datanya tadi melihat pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Ada enggak sih pengaruh stres kerja terhadap kinerja? Ini kita lihat sambil menunggu terbuka. Nah, udah terbuka dia. Nah, sekarang kita buka lagi datanya tadi karena sudah kita import supaya jangan capek-capek kita ya. Kita lihat Excel-nya ini kita buka. Open. Sudah nampak dia di sini.
Nah, udah ada datanya. Stres kerja X, kinerja pegawai Y. Kita praktekkan ya. Nah, pertama, jangan lupa selalu buka variabel view. Cek. Kita ketiklah di sini X. Cek. Y. Cek. Nah, di sini desimalnya kita buang 0 aja. Karena dia angkanya genap-genapnya nih. Nah, di sini harus kita kasih nama dia label. Karena X itu lambang dari apa? Yaitu stres, apa tadi katanya? Stres kerja. Nah, kerja, Y-nya kinerja. Udah. Kalau sudah kita kerjakan di variabel view, kita buka data view. Cek. Kita ambil datanya yang tadi di Excel. Kita copy saja ya, nggak usah capek-capek. Copy. Masukkan dia, sub, paste, sub, masuk dia. Nah, sekarang kita ikuti tadi ada petunjuk di website ini. Apa katanya? Langkah pertama kita besarkan supaya kelihatan. Buka lembar kerja. Ini udah kita kerjakan ini tadi kan. Variabel view, masukkan X, masukkan Y, stres, kinerja, udah kita kerjakan. Udah ya Wak, kita lanjut ya Wak. Nah, masukkan data view, udah kita kerjakan, aman kita. Lanjut lagi. Nah, ini sekarang kita lanjutkan. Katanya di sini analise regression linear. Nah, baru kita lihat lagi. Baru katanya di sini masukkan X ke independen, Y ke dependen. Metode pilih enter. Oke, kita praktekkan lah ya dulu ya. Nah, cek, kita besarkan layar. Analise regression linear. Masukkan kinerja ke dependen, stres kerja terhadap independen. Baru apalagi katanya? Ada lagi, kita lihat lagi ya. Kalau ada, nah udah kita ikuti sampai sini tadi. Nah, terus ada lagi. Oh, kita okekan saja. Nah, kita keluar, kita praktekkan. Kita okekan saja ini. Nah, oke, cek. Keluarlah output. Nah, kita lihat lagi di website itu. Bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya, pertama, kita buatlah persamaan regresinya. Nah, apa itu persamaan regresi? Nah, kita buat, kita ketik di sini. Persamaan regresi. Jadi regresi ini juga digunakan untuk meramalkan. Ya, ini kadang-kadang dipakai orang, bahkan kadang-kadang pun sering dipakai untuk gunanya meramal atau memprediksi. Ya, apa persamaannya itu? Persamaannya ialah Y sama dengan A ditambah B X. Jadi dari persamaan ini bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat bahwa Y-nya berapa, B-nya berapa, X-nya berapa. Nah, kita ikuti dulu lagi petunjuk yang ada di website. Kita lihat. Nah, A itu konstanta. Saya besarkan ya. A adalah konstanta. Nah, Y-nya adalah sebesar 30, ini dia, minus B itu koefisien regresi, 0,511. Oke. Nah, kita praktekkan di sini, kita lihat hasil SPSS kita. Nah, saya besarkan layar. Tadi dikatakan ada persamaan regresi itu Y sama dengan A tambah BX. Nilai A adalah yang mana dia? Tunggu ya, kita lihat ke bawah. Ini kenapa? Nah, yang ini sedikit lagi turun dulu ke bawah. Jadi dari persamaan tadi kita bisa tahu A itu adalah konstanta.
Mana di sini yang bacaannya konstan? Inilah dia. Berarti inilah A. Ada B di situ. B tadi itu ialah B sama dengan koefisien. Mana itu koefisien? Inilah dia. Nah, dari hasil ini kita bisa buat persamaan regresinya menjadi Y sama dengan, nih ya, kenapa nih ya? Nunggu ya. Setiap kali digerakkan dia mati. Nah, kita keluar dulu dari layar yang lebar ini. Nah, kita buat. Nah, Y sama dengan A tambah BX. Artinya setelah kita hitung tadi melalui SPSS, ya, Y sama dengan 35,42 ditambah, ternyata dia negatif, berarti dikurangi 0,511. Nah, inilah persamaan regresinya. Artinya apa? Nah, kita terjemahkan ini artinya ya. Jika seandainya kinerja karyawan, stres kerja naik satu satuan, maka kinerja akan berapa dia? Nah, cara mencarinya ya, kita masukkan aja angka 1 kemari. Berarti 0,511 kali 1. Berarti 0, tetap ya kan? Cuman 35, jadi cuman agak berbeda lah. 35 tadi ya, pakai kalkulator aja kita hitung. Kita buka kalkulator di sini. Kalkulator supaya jangan salah. Kita open standar kalkulator. Nah, kita masukkanlah dia. Negatif 0,511 dikali 1. Ya kan? Dikali 1 sama dengan, nah, baru ini konstantanya tadi 35,420. Berarti dikurangi. Cuman kita tambahkan 35,42 sama dengan. Berarti dari sini kita tahu kalau kita tahu 34 tadi ya. Kita tahu di sini kalau tadi kinerja stres kerja naik jadi 1, kinerja menjadi 34. Ini 35 aslinya jadi 34. Jadi artinya apa? Ada tanda negatif di sini. Ini disebabkan oleh tanda ini. Ini artinya berlawanan arah. Kinerja kalau kinerja naik, kalau stres kerja naik, kinerja turun. Kalau berlawanan negatif, kalau dia ini positif, stres kerja naik, kinerja pasti naik. Ya, jadi itu gunanya. Jadi regresi itu kita melihat pengaruh dan juga kita ingin membuat ramalan juga bisa. Meramalkan ke yang akan datang berdasarkan data yang ada. Kita lihat lagi di website. Nah, ada websitenya di sini. Nah, uji hipotesis. Nah ini dia. Ini nggak usah kita pahami. Besarnya pengaruh. Nah, untuk melihat seberapa besar pengaruh stres terhadap kinerja, kita lihat dari ini. Ini R square. Yang ini. Ini ada 0,661. Jadi kalau dia 0,661,
Ini dinamakan bentuk desimal. Ya kan? Kalau kita ditanya, berapa gajimu naik? Berapa pengaruh? Biasanya dalam persen. Berarti rubahlah desimal ke persen dari 0,661 menjadi pengaruhnya sebesar 66,1%. Kan merubahnya kan kalikan ke kanan dia ya. Nah, jadi kalau ditanya orang, berapa besar pengaruh stres kerja itu rupanya terhadap kinerja karyawan di PT X ini, PT Kolang Kaling ini. Oh, ternyata stres kerja itu bisa mempengaruhi kinerja loh, sampai 66,1%. Nah, itu ya, paham kalian ya? Nah, udahlah dulu ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.